sekarang dijadikan tempat maksiat oleh penguasa Arab Saudi. Terlihat banyak orang-orang dugem Sebelum kita masuk kepada topik pembahasan kali ini, teman-teman sekalian, saya akan membacakan komentar saudara-saudara kita terkait video saya yang membahas Harry Pras, Khalid Basalamah, dan Wahabi. Yang pertama, Harry dan Khalid sesat tukang ngibul. Ya, benar teman-teman ya. Pantesan aja Harry Pras sesat, rupanya gurunya juga sesat. Rupanya gurunya sesat. Kejam itu teman-teman sekalian ya, menjijikan, kejam, dan sama seperti kaumnya Nabi Lut itu ngeri teman-teman sekalian ya, sodomi. Mestinya Pak Khalid ikut bertanggung jawab atas kuota haji ya. Ya pernah tersandung kasus kuota haji, tapi saya waktu itu nggak ikutin ya. Harry Pras itu suka mengolok-olok jamaah lain, tidak hanya mengolok-olok teman-teman sekalian, tapi menyesatkan, mengkafirkan, pokoknya yang bukan dari lingkaran mereka, yang bukan dari aliran mereka, yakni Wahabi, pengikut Abdul Wahab, ya, itu dikatakan sesat, kafir, murtad, dan lain sebagainya. كل المسلمين. والدليل على ذلك من خلال هذا الكتاب تاريخ نجد. في تاريخ نجد في المقدمة يقول بأنه انتشر الشرك في العالم الإسلامي، وحتى أنه يقول انتشر حتى في شمال أفريقيا وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان بالعالم، وارتكسوا يقول وارتكسوا في الشرك، يعني ليسوا فقط مشركين بل ارتكسوا في الشرك. هذا في المقدمة. Semoga saudara-saudara kami Palestina segera dipermudahkan kemerdekaan dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin ya. Suka ngibul Ustadz itu, benar teman-teman sekalian ya. Khalid Basalamah mengatakan tidak ada masjid Sunni di Iran. Tapi warga Iran mengatakan ada 27.000 lebih masjid Sunni yang tersebar di Iran, baik di pelosok maupun di Teheran itu sendiri. Di Iran itu sekarang semua tempat ibadah Yahudi ada, tempat ibadah Nasrani ada, tapi masjid ahli sunnah tidak ada. Satu pun tidak ada. Itu ada pengakuan-pengakuan para duta dari negara-negara Timur Tengah, mereka buat pengakuan. Jadi kalau mereka dulu kalau mau sholat Jumat lagi jadi duta, itu mereka pergi ke kedutaan Saudi. Nggak boleh ada masjid mereka. إيران أكثر من 27,000 مسجد لأهل السنة، وأكبر مسجد في البلد مو للشيعة، بل هو المسجد الجامع المكي بزاهدان، يستوعب أكثر من 55,000 مصلي. وفوقها عندهم أماكن رسمية حتى في طهران يقيمون فيها الجمعة والجماعة من دون أي مشكلة. Memang benar-benar dusta, pembohong teman-teman sekalian ya. Gua dulu senang sama ceramah-ceramah Khalid Basalamah, tapi pas Khalid menjelek-jelekan Iran dan menghina Ali Khomeini, pemimpin tertinggi Iran, gue sebagai manusia awam, gue berpikir masa ada seorang ustadz kondang bicara sekasar itu sama orang tua, yakni Ali Khomeini. Dan padahal hanya Iran yang berani melawan kesombongan Amerika Serikat dan Israel. Gue sekarang udah kagak ada respect sama si Khalid. Saya akan tunjukkan kepada kalian semua teman-teman sekalian. Ini negara-negara di Timur Tengah, hampir mayoritas ada pangkalannya AS. Yang tidak ada pangkalannya AS adalah Iran. Dari foto ini saja, itu membantah bahwasanya Iran itu tidak benar-benar perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran hanyalah sandiwara berperang AS dengan Israel. Itu kata Wahabi, itu ada yang ngomong begitu. Ini membantah ini ya, teman-teman sekalian ya. Sampai Ali Khomeini meninggal, cucunya yang masih balita meninggal, kok disebut sebagai hanya perang sandiwara. Koplak ini teman-teman ya. Itu Ustadz dan Harry Pras jihad untuk AS dan Israel. Ya betul ya. Kalau di Wahabi, orang kafir itu bertauhid. Tauhidnya apa? Rububiyah. Meyakini Tuhan semesta alam, Rob semesta alam. Kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada pendapat seperti itu, teman-teman sekalian. Yang bertauhid adalah orang Islam. Yang bertauhid adalah orang beriman. Maka tidak heran si Harry Pras dan Khalid Basalamah mendukung kafir jahat Amerika Serikat dan Israel.
Subhanallah. Baru mau dikatakan ayatullah. Ayatullah dari mana ini? Ayat syaitaniyah. Duh, mana yang benar ini? Saling menyalahkan. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW. Amin. Kalau konteksnya peperangan atau geopolitik, kita lihat saja. Apalagi ini Iran itu ya. Itu banyak tanda-tandanya kok berpihak pada Palestina, berpihak pada Islam. Kita bisa logikakan saja. Hizbullah didanai Iran selama bertahun-tahun supaya Palestina tidak digempur terus, tidak hancur. Iran mendanai Hamas supaya Palestina tidak digempur, tidak hancur. Bisa dibayangkan kalau tidak ada Hamas dan Hizbullah, jadi apa Palestina? Jadi apa Libanon? Ada Hamas, ada Hizbullah saja, kerusakannya luar biasa, teman-teman sekalian. Israel terus gempur habis-habisan. Anak-anak kecil ya menjadi sasarannya. Nggak peduli teman-teman, Israel, AS nggak peduli. ايش عاملين اكل؟ جوعان؟ جوعان انت؟ سلامتك تفضل ايش نشيلها؟ Israel yang membunuh, AS yang ikut mensuplai senjata-senjata dan lain sebagainya. Dari situ saja, apakah Iran itu tidak memihak Palestina? Ini konyol. Apalagi si Pras mengatakan bahwasanya Amerika Serikat melakukan demikian itu untuk kepentingan dunia. Oleh Amerika Serikat untuk kepentingan dunia, ya, untuk kepentingan dunia, bukan hanya untuk kepentingan Amerika Serikat sendiri. Asal kalian tahu itu, asal kalian tahu itu, asal. Wahabi itu kalau tidak mau ikut perang ya di Iran, tidak mau ikut perang di Palestina melawan AS Israel, ya jangan menjelek-jelekkan Iran yang sedang berjuang. Ini konyolnya di sini. Ini seorang ustadz kok bisa memihak Amerika dan Israel, malah menjelekkan Iran. Itu pikiran gimana teman-teman sekalian ya? Sudah nggak mau berjuang, sudah nggak mau memberi uang ke sanalah dan sebagainya, donatur lah dan sebagainya. Kok ngomong seenaknya Iran sesat dan lain sebagainya, ya. Bahkan teman-teman sekalian, tidak hanya Khalid Basalamah, guru-gurunya yang di lingkaran Wahabi itu mengatakan Palestina harus hijrah, warga Palestina disuruh hijrah. Rakyat Palestina berhijrah dan tidak melawan agresor Yahudi. Ini konyol kan, sesat lagi nih teman-teman. Khalid Basalamah jongos Yahudi, ya sangat tepat ini. Masalah rambutnya kok di bawah. Makin kemari ceramahnya Khalid makin gak ada ilmunya. Nah teman-teman sekalian, ngomongin Khalid Basalamah ya, ini ada yang lebih parah lagi. Khalid pernah ngomong bahwasanya bapak Nabi itu masuk neraka. Berikut videonya. Nabi SAW mengatakan pada seorang sahabat, ayahku dan ayahmu di neraka. Apa itu penyampaiannya? Ya sudah, kita terima apa adanya kan. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW, kita tidak pernah bertemu dengan ayahnya Abdullah, kita nggak tahu. Tapi Nabi SAW wajib kita imani kenabiannya, dan beliau telah menyampaikan tentang ayah. Wahabi sering ngomong bahwasanya golongan mereka ahlul hadis, tapi memahami hadis satu ini saja tidak bisa. Memahami konteks hadis ini aja tidak bisa. Sosok ibu bapak Nabi, yang dimana di dalam tubuh Nabi ada darah mereka, dimana di dalam karakter Nabi ada karakter mereka, dan lain sebagainya, sebagaimana ayah dan anak. Hadis tersebut, saudaraku sebangsa setanah air, itu ada dua riwayat, riwayatnya Salamah dan riwayatnya Ma'mar. Terkait hadis, Rasul berkata, ayahku dalam neraka. Di dalam hadis ada yang namanya tarjih hadis, di mana tarjih hadis itu menunjukkan mana hadis yang paling kuat. Menurut Imam Suyuti terkait hadis ini, menurut Imam Suyuti bahwa Salamah itu hafalannya buruk pada masa tua, maka yang benar adalah riwayatnya Ma'mar.
Dan dalam lafadznya Ma'mar tidak ada ayahku masuk neraka. Dan menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah, ayah ibu Nabi itu ahlul fitrah, ya, berada dalam masa kekosongan Rasul dan Nabi. Jadi tidak masuk neraka. Terbukti ya bahwa label-label yang mereka buat sendiri sebagai salaf lah, ngaku sebagai ahli hadis lah. Padahal terkait hadis itu dia tidak tahu, teman-teman sekalian ya. Kemudian ada lagi Wahabi yang mengatakan bahwasanya haram hukumnya memakan korban sembelihannya orang selain mereka. Tidak boleh memakan sesembelihan yang disembelih oleh seseorang yang berakidah Asy'ari. Bahwasanya si Abdul Wahab ini ya itu sering menggembor-gemborkan Arab. Mereka tolak ukur kebenarannya adalah Arab Saudi. Wahabi sesat, tak mungkin Mekah dan Madinah dijaga oleh Wahabi. Ini nih senjata propaganda Wahabi seolah Mekah dan Madinah adalah standar kebenaran. Padahal kalau kita mau buka sedikit lembar sejarah dan jujur, sejak kapan sih Wahabi berkuasa di Mekah dan Madinah? Apa mereka tak tahu bahwa dahulu Mekah dan Madinah itu imamnya adalah Imam Juwaini, guru Imam Ghazali, sehingga digelari Imam Haramain, yang jelas berakidah Asy'ari, bermazhab Syafi'i, dan tentu bertasawuf. Apa mereka lupa bahwa dahulu di Makkah ada Sayyid Zaini Dahlan, guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yang namanya menjadi inspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, yang juga berakidah Asy'ari, bermazhab Syafi'i, dan bertasawuf. Apa mereka tak tahu bahwa kekhilafahan Mu'tazilah dan Syiah juga pernah menguasai tanah haram? Tak tahukah mereka bahwa Wahabi baru berkuasa pada tahun 1924? Kalau tanah haram jadi patokan, lalu bagaimana dengan Palestina yang juga tanah haram yang sekarang dikuasai Israel? Apakah Anda juga akan katakan bahwa Allah tak mungkin mempercayakan tanah haram kecuali kepada firqah Najiyah? Begini ya, kawan-kawan, masalah pengelolaan kota ataupun kekuasaan wilayah adalah urusan politik, bukan masalah firqah Najiyah. Karena ini urusan politik, makanya jika Mu'tazilah ataupun Syiah kuat, mereka bisa saja menguasai tanah haram sebagaimana yang tertulis dalam fakta sejarah. Padahal sekarang Arab Saudi sendiri sudah murat-marit, ya, sudah lepas dari ahlu sunnah wal jamaah. Di sana, saudaraku sebangsa setanah air, walaupun ulama-ulamanya katanya salaf, katanya memurnikan tauhid, memurnikan agama Islam, nyatanya di sana rakyatnya berubah drastis seperti orang liberal, bahkan orang yang tidak beragama sama sekali. فلا خير ولا نفع في مظاهرات في بلاد المسلمين يختلط بها الحابل بالنابل ويقع فيها ما لا يرضي الله عز وجل من اجتماع الرجال والنساء ومن الكلام الذي لا يجوز. Nah, teman-teman sekalian, Wahabi baik Madinah maupun yang ada di sini mempunyai keyakinan berbeda pendapat dengan golongan mereka, sesat, kafir, murtad. Asy'ari masuk neraka, Maturidi masuk neraka, NU masuk neraka, Muhammadiyah masuk neraka. Muhammadiyah itu firqah dhallah, NU firqah dhallah, Jemaah Tabligh, Jemaah Tabaligh firqah dhallah. Apalagi Tarbiyah firqah dhallah. Enggak jurus kepada Ya, apalagi ketika Wahabi itu mengatakan bahwasanya Maulid Nabi bid'ah, Maulid Nabi musyrik dan sebagainya. Mereka sendiri merayakan maulidnya Syekh bin Baz. Maka dari itu teman-teman sekalian tidak heran ya kalau kita berharap janganlah kita menyesat-nyesatkan orang, mengkafir-kafirkan orang dan lain sebagainya. Bahkan seorang ulama dari ahlu sunnah wal jamaah saja tidak berani mengkafir-kafirkan orang dan sebagainya. Yang benar-benar kafir itu Israel, Amerika Serikat malah didukung, ngaco kan. Oleh Amerika Serikat untuk kepentingan dunia, ya, untuk kepentingan dunia. Penaklukan besar-besaran sudah terjadi di sana.
Sehingga apa? Pintu penaklukan kepada rezim teroris Iran sudah mulai dekat. Guru saya, Syekh Ahmed Al-Misri. Syekh Ahmed Al-Misri ini orang Mesir. Beliau guru saya. Dan saya diajari oleh Syekh Ahmed Al-Misri. Namun guru saya juga orang Mesir, yaitu Syekh Ahmed Al-Misri. Pergi kamu. Saya yang pergi atau kamu yang pergi?